Halo, buat kamu yang lagi mendalami dunia akuntansi, proses tutup buku akhir bulan itu, wah, kadang terasa kayak tantangan besar ya kan? Tapi tenang aja, di sini kita bakal membedah proses yang kelihatannya rumit ini jadi langkah-langkah yang jauh lebih jelas dan gampang buat dikelola. Pernah nggak sih kamu ngerasa pusing ngeliat tumpukan rekonsiliasi sama entry jurnal pas akhir bulan? Kamu nggak sendirian kok. Ini tuh masalah yang umum banget, apalagi buat yang baru mulai di bidang akuntansi. Rasanya tuh kayak lagi nyusun puzzle raksasa yang potongannya gerak-gerak terus. Tapi kuncinya ada di sini. Dengan pendekatan yang benar, semua kerumitan itu bisa jadi lebih teratur. Nah, tujuan kita sekarang adalah ngasih kamu semacam peta, sebuah daftar periksa yang terstruktur buat ngubah kekacauan jadi sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Yuk, kita kuasai proses penting ini bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Prosesnya akan kita bagi jadi 3 bagian utama. Pertama, kita akan bahas proses intinya. Ini buat membangun fondasi yang kokoh. Kedua, kita akan masuk lebih dalam ke detail, yaitu penyesuaian dan verifikasi. Dan yang terakhir, kita akan lihat hasil akhir dari semua kerja keras kita. Siap? Bagian pertama ini semuanya tentang fondasi. Anggap aja ini adalah tahap di mana kita memastikan semua data mentah itu akurat dan tercatat di tempat yang semestinya. Integritas data kita itu dimulai dari sini. Jadi, alur kerja inti kita itu berputar di 3 pilar ini. Kita mulai dari buku besar yang jadi pusat dari semuanya. Terus kita urus uang yang seharusnya masuk lewat piutang usaha, dan juga uang yang harus keluar lewat utang usaha. Coba kita bedah satu persatu ya. Buku besar itu bisa dibilang jantungnya catatan keuanganmu. Kenapa? Soalnya, disinilah semua transaksi bermuara. Mencocokkan angka di buku besar dengan rekening koran itu hukumnya wajib, biar nggak ada Rp1 pun yang kelewat. Dan yang penting juga, memastikan pendapatan dan biaya dicatat di bulan yang benar. Nah, itulah inti dari akuntansi akrual. Emang butuh ketelitian tinggi, tapi inilah fondasi supaya laporan keuanganmu nanti akurat. Oke, selanjutnya, piutang usaha. Ini semua tentang memastikan kita mencatat semua pendapatannya udah kita hasilkan. Jadi, kirim faktur tepat waktu, catat pembayaran dengan benar, dan yang paling penting, jangan lupa kejar tagihan yang udah lewat jatuh tempo. Nah, langkah terakhir yaitu menilai mana tagihan yang kelihatannya susah ditagih, itu krusial banget, biar laporan keuanganmu nggak kelihatan lebih bagus dari kenyataannya. Tentu aja, selain uang masuk, kita juga harus mengelola uang yang keluar. Utang usaha ini bisa dibilang kayak sisi lain dari koin piutang usaha. Pertanyaannya, apa semua tagihan dari vendor sudah kita catat? Apa kita sudah bayar tepat waktu? Memastikan semua ini tercatat dengan benar, itu bakal ngasih gambaran yang jelas banget tentang utang jangka pendek kita. Oke, fondasi kita udah kuat nih. Sekarang saatnya kita masuk ke detailnya. Fase kedua ini semuanya tentang presisi. Di sini kita akan menangani akun-akun yang biasanya lebih rumit dan memastikan semuanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Lihat kan, tutup buku itu bukan cuma soal uang masuk dan keluar. Kita juga harus ngurusin gaji, mencocokkan jumlah barang di gudang dengan catatan kita, ngitung pajak dengan benar, bahkan sampai ngurusin kurs mata uang asing. Setiap poin ini butuh ketelitian super tinggi, biar gambaran keuangan perusahaan itu benar-benar akurat. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling memuaskan, hasil akhirnya. Setelah semua kerja keras merekonsiliasi, mencatat, dan menyesuaikan, inilah saatnya kita mengubah tumpukan data itu menjadi wawasan yang berharga lewat laporan keuangan. Nah, inilah dia buah dari kerja kerasmu. Laporan laba rugi, neraca, sama laporan arus kas. Ketiga laporan ini ibaratnya menceritakan kisah kesehatan keuangan perusahaanmu. Tapi jangan berhenti di situ. Menganalisis angka-angka itu dan memberikan rekomendasi, disitulah seorang akuntan benar-benar bersinar, mengubah data jadi strategi bisnis. Menutup periode itu bukan cuma sekedar cetak laporan loh, ini adalah sebuah proses yang formal. Kita harus dapat persetujuan akhir, membagikan laporan ke pihak-pihak yang berkepentingan, mengamankan datanya, dan yang paling penting, mengunci periode di sistem akuntansi biar nggak ada lagi yang bisa mengubahnya. Jadi intinya, sebelum kamu benar-benar klik tombol tutup periode, coba lakukan pemeriksaan terakhir ini. Pastikan semuanya sudah direkonsiliasi, entry-entry jurnal yang penting sudah disetujui manajer, jejak auditnya jelas. Langkah-langkah ini tuh seperti gerbang pengaman terakhir buat melindungi integritas datamu. Sebelum kita selesai, ada satu hal yang penting banget. Daftar periksa ini adalah panduan yang bagus buat belajar, tapi ini sifatnya hanya untuk tujuan informasi ya. Untuk keputusan bisnis yang sesungguhnya, selalu diskusikan dulu dengan akuntan profesional.
Dengan alur kerja yang terstruktur ini, tutup buku akhir bulan itu bukan lagi sebuah tugas yang menakutkan, tapi sebuah keahlian yang bisa kamu kuasai. Ini adalah kesempatanmu buat membangun rasa percaya diri dan menunjukkan kemampuanmu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk mengambil kendali?